Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul jalal wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul af'ali wal aqwali wal ahwal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal kamal. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Ashabal fudala, ulama anal kurama, wa bi muqaddimah murabbi hadzal ma'had Manba'ul Khairat Fadilatil Mukarram Kiai Haji Abdullah bersama Ibu Nyai, keluarga dalem dan segenap kepengasuhan pesantren yang sama-sama kita takzimi dan yang dimuliakan Allah. Bapak Kiai Haji Munawir, Bapak Kiai Haji Soleh, para kiai yang lain, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, segenap pengurus yayasan, pengurus pesantren, majelis asatid, Bapak dan Ibu wali santri yang kita hormati, adik-adik santri putra dan santri putri Manba'ul Khairat yang kita cintai, yang kita banggakan. Kita tentu berharap mudah-mudahan pondok pesantren Manba'ul Khairat ini benar-benar bisa maslahah, istiqomah, manfaah dan barokah, serta yang terpenting mampu mencetak santri-santri yang bukan hanya hebat dalam ilmu agama saja, tapi generasi-generasi santri yang anfa'uhum linnas, generasi santri yang mampu menjawab tantangan zaman. Kalau saya sering sampaikan, santri-santri harus bisa jadi generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris,
yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang terpelajar bukan yang kurang ajar, yang beradab bukan yang biadab, yang ahli Al-Quran bukan yang ahli pacaran, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulul albab, mereka adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Generasi ulul albab itu adalah generasi yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif, mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Karena manusia dinilai itu dari iman dan takwanya serta kemanfaatan untuk kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nilai manusia itu bukan berapa panjang umurnya, berapa banyak usianya, berapa lamanya hidup di dunia, tapi manusia dinilai dari prestise dan prestasi kebaikan apa yang bisa dicatatkan selama menjalani kehidupan di dunia ini. Banyak orang yang umurnya nggak panjang, usianya pendek, tapi prestise dan prestasi yang ditorehkan dalam hidupnya jauh lebih baik, lebih hebat daripada orang-orang yang dikaruniai umur panjang. Imam An-Nawawi itu umurnya hanya 45 tahun. Ibnul Qayyim Al-Jauzi usianya cuma 60 tahun. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, salah satu imam madhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia dan Asia, beliau usianya hanya 54 tahun. Bahkan Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu usianya hanya 51 tahun sudah wafat, tapi manfaatnya untuk umat sungguh sangat hebat. Jasanya untuk manusia luar biasa, sehingga beliau-beliau yang saya sebut tadi sampai sekarang masih terus didoakan, dikenang, diteladani, diamalkan ilmu-ilmunya. Namanya sampai sekarang tetap dikenal, padahal beliau-beliau sudah wafat. Lah sampeyan-sampeyan semua ini masih hidup, tapi nggak ada orang yang pengen kenal sampeyan.
Anda semua ini masih hidup, masih bernyawa, tapi rasa-rasanya yang kenal Anda cuman beberapa manusia saja. Kalau saya kan dikenal juga di dunia gaib, kayak tadi disampaikan oleh Kiai sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayahanda Gus Dur namanya Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Usia beliau hanya 39 tahun, tapi beliau termasuk perumus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ideologi, filsafat dan dasar negara kita. Umurnya hanya 39 tahun, tapi beliau termasuk panitia inti persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampean mungkin umur bisa lebih panjang, tapi sejauh ini sudah pernah jadi panitia apa? Yah mono yah mene, panitia berkata. Ibu bapak dan adik-adik santri, kalau Anda pergi ke Jakarta, ada dua bandara terkenal di sana. Yang satu bandara internasional Suta Soekarno-Hatta, letaknya di Cengkareng, sekarang masuk wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Satu lagi namanya bandara Halim Perdana Kusuma. Halim Perdana Kusuma itu umurnya hanya 26 tahun, tapi namanya diabadikan jadi nama bandara. Ayo, namamu dipakai namanya kandang kambing lo gak payu. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, tapi beliau menjadi pahlawan nasional. Sampean pahlawan kelas RT aja enggak. Tolong anak-anak kecil ini dijumputi ya, ganggu konsentrasinya ngaji lah. Mamanya mana mamanya? Oh iya, tolong kalau bisa anak-anak kecil gimana supaya nggak rame gitu ya. Lah ya itu dijumputi lah ya, nang rono jaluk mie ya, jaluk mie. Anak kecil kok pengen roh, mbok ne sing pengen roh. Oke, saya ulang adik-adik, guys, mulai pokoknya lambe kudungan mulai. Oke, sekarang Jenderal Sudirman itu usianya hanya 34 tahun, tapi nama beliau diabadikan jadi nama jalan. Hampir tiap kota di negeri ini ada jalan utama, jalan protokol yang namanya Jalan Jenderal Sudirman. Semua kota di Indonesia ada nama Jalan Jenderal Sudirman. Ayo jenengmu, kayak jenenge pos ronda yo gak payu. Orang-orang yang punya jasa besar, orang-orang yang punya manfaat untuk masyarakat pasti selalu dikenang. Termasuk para ulama yang kita harapkan nanti akan banyak terlahir dari mambaul khairat. Amin Allahumma amin Allahumma. Manusia membutuhkan ulama bukan hanya di dunia saja.
sampai di akhirat, bahkan sampai di surga orang itu masih butuh ulama. Sampai di surga orang itu masih membutuhkan kiai. Ibu-ibu tolong perhatikan ya, nanti kalau sampean jadi ke surga, nek sido loh ya, nek sido, tapi potongannya koyo gak sido koyo. Sampai di surga pun manusia masih membutuhkan ulama, masih memerlukan kiai. Adik-adik kalau membaca kitab Mukhtarul Ahadits, ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul jannah yahtajuna ila ulamaihim kama hum yahtajuna ila ulamaihim fid dunya. Jadi penduduk surga itu memerlukan para ulamanya, meskipun sudah tinggal di surga. Penghuni surga masih membutuhkan para kiai, para ulama. Maaf, orang di surga nanti tidak memerlukan gubernur. Di surga nggak butuh bupati, di surga nggak memerlukan camat, kepala desa, kepala kelurahan, nggak. Karena di surga nggak butuh stempel, nggak butuh tanda tangan, nggak butuh proposal. Nggak perlu. Di surga orang juga nggak perlu tentara, di sana aman, nggak ada makar, nggak ada pemberontakan. Di surga orang nggak butuh polisi, karena di sana kondusif, nggak ada maling, nggak ada rampok, nggak ada teroris. Tapi di surga masih memerlukan kiai, masih memerlukan ulama. Untuk apa kiai, ulama? Kenapa mereka membutuhkan para kiai dan para ulama? Li'annahum yazuruna Allah Ta'ala kulla yaumil jumu'ah. Karena penduduk surga itu setiap Jum'ah ada agenda ketemuan sama Allah. Jadi nanti di surga itu tiap hari Jum'ah ada agenda ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketemu sama Allah ini merupakan nikmat paling agung, nikmat paling indah, nikmat paling besar di surga. Tiap Jum'ah itu jadwalnya. Nanti kalau udah ketemu, semua disapa sama Allah. Hai para penduduk surga, sampeyan jawab dalem ngono lho. Ya ngono ya. Tak baleni. Yuk biar kelihatan kayak sudah di surga itu. Hai semua para penduduk surga. Nah gitu. Gimana kalian semua di surgaku ini, betah apa enggak? Betah. Kalau gini kan gayanya kayak udah di surga. Gimana surgaku ini, enak apa enggak? Enak. Gimana kalian semua di surgaku ini, seneng apa enggak? Seneng. Ngono loh. Gimana nikmat-nikmat yang aku kasih, nikmat-nikmat yang aku berikan, kurang apa enggak? Oh geragas kurang. Nah ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku kasihkan ini ada yang kurang? Mereka diam, nggak ada yang berani jawab. Padahal sesungguhnya mereka masih ngerasa kurang, tapi mau jawab malu sama Allah, saking haibahnya Allah. Yang kedua malu karena ngerasa udah dikasih nikmat luar biasa banyaknya, sementara amalnya waktu di dunia ya nggak seberapa. Sholat juga mulai dulu kayak gitu, kelihatan banget ini yang saya hadapi. Sholatnya 99,9% ngelamun, betul? Puasa juga cuma Ramadan, puasa sunnah jarang. Belajar aja kalau nggak terpaksa mau ujian ya enggak. Udah dikasih nikmat yang begitu banyak sama Allah,
mau ngomong kurang malu. Kalau pengennya kepingin, karena keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus berkembang. Keinginan penduduk surga itu dinamis dan terus bertambah, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen, tambah pengen. Sebagaimana kenikmatan surga itu selalu bertambah, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Pengen tapi nggak berani ngomong, sehingga mereka hanya saling pandang terus jawil-jawilan sakancane. Ada yang bilang, punyaku bidadarinya kurang lemu. Si jine ngomong ngono, iya widodariku ya kuru-kuru, aku pengen sing semok. Tapi nggak berani mau ngomong sama Allah, nggak berani. Fayaltafituna ila ulamaihim, maka mereka menoleh kepada ulamanya, menoleh kepada kiainya, minta tolong kepada kiainya untuk matur ngomong ke Allah. Akhirnya jawil Yai Abdullah, Kiai kula pengen gethuk Yai. Kiai saya pengen duren. Kiai saya pengen es dawet. Saya pengen apa, pengen apa. Nanti Yai Abdullah ini yang laporan ke Allah. Jadi semua kiai itu besok akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Penyampai aspirasi penduduk surga kepada Allah. Makanya Yai Abdullah, mohon maaf, di dunia nggak jadi anggota dewan, nggak patean, nggak apa-apa. Dan tolong nggak usah, jenengan nggak usah ikut terjun-terjun ke politik. Cukup kayak gini aja, nggak usah jadi anggota dewan. Apa beliau anggota dewan? Bukan ya? Nggak usah ya, nggak usah. Cukup jenengan gini aja. Yang anggota dewan itu udah ada plotnya sendiri-sendiri. Nanti kalau jenengan terjun ke politik malah bubar ini pondoknya nanti. Yakin aku bubar, apalagi regenerasinya belum jalan. Dah, jenengan cukup di sini aja. Nggak jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di dunia, nggak paten, nggak masalah. Tapi jenengan nanti pasti akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Tapi yang mbuh DPR tingkat piro ya gak roh aku. Nah iya, ada yang tingkat pusat itu yang alim-alim, alamah, yang kiai-kiai sepuh yang hebat-hebat itu DPR tingkat pusat. Nenek yai paling DPR tingkat mbah telu mbah papat. Iya, jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Surga. Nah, ibu bapak dan adik-adik santri yang sangat saya hormati rahimakumullah. Ini anak kecil ini hebat, insya Allah calon orang hebat itu. Saya cilik cerewete ngalang-alai mak. Yo, saya nggak akan menyampaikan banyak materi, cuman pengen ngasih motivasi saja kepada adik-adik santri, calon-calon ulama. Setidaknya adik-adik, ulama itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi ukuran ulama itu bukan hanya dari sisi keilmuan saja, bukan hanya man lahu ilmun syamilun, orang-orang yang mempunyai keilmuan secara mumpuni, bukan cuman itu. Standar ulama itu bukan cuma pinter saja. Maaf ya, andaikan yang disebut ulama itu yang pinter, maka di dunia ini yang paling berhak menyandang titel ulama adalah sahibul fadilah was sa'adah Asy-Syaikh Google radhiyallahu anhu. Lah iya,
Umpama ulama itu barometernya kok pinter saja, yang paling layak disebut ulama ya Syekh Google itu ditanya apa aja bisa. Ini kritikan ya, santri sekarang sama santri dulu itu beda. Santri dulu itu ngajinya zaman beliau kiai kita ini, ngafalin mulai pelajaran tingkat dasar diapalin semua, ngajinya mulai mabadek fikih, ini yang fan fikihnya, terus Safinatun Najah, Kasyifatus Saja, terus Abi Syuja itu Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan seterusnya. Kalau santri sekarang bacaannya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok gitu. Setidaknya kriteria ulama itu ada 3. 1, ini udah siap ngaji belum? Oke. Rijalul ummah, atau apa yang disebut, ini bahasa Bojonegoro, community leader. Ayo adik-adik ditirukan sama-sama, community leader bareng. Weh kok community lemper? Rijalul ummah. Ayo tirukan, 1, rijalul ummah, community leader. Ilate rodok ditekuk sithik, leader ngono. Yang kedua, rijaluddin, spiritual leader. Nah ngono. Yang ketiga, rijalul fikr. Nah, intellectual leader. Kok intelektual iler? Ini ulama-ulama yang di Indonesia diberi amanah berupa pondok pesantren. Kita doakan kiai kita, Kiai Abdullah. Nah, kalau dirunut sejarahnya dulu, sebelum saya uraikan 3 kriteria ulama tadi, pondok pesantren itu kalau dirunut sejarahnya, biar kalian tahu sejarah, mulai dari zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Nabi Hud diperintah untuk mendakwahkan iman kepada kaum Ad, tapi karena kaum Adnya itu nakal-nakal kayak yang sebelah sana itu, mereka dihancurkan sama Allah, gagal di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus seorang nabi lagi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud ini nakal-nakal, menentang Rasulnya, mendustakan Allah. Akhirnya mereka juga dihancurkan oleh Allah. Jadi di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga gagal. Maka kemudian Allah mengutus seorang nabi, la minal kidul wala minal lor. Timbang bahasa Arab terus potonganmu yo gak paham. Basa Jawa.
la min kidulin wala min lorin bal min tengain, mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Tengah, namanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini bangsa Arab Tengah dipilih dari suku yang disebut dengan suku Arya. Makanya dikatakan Ibrahim abul rungokno toh, Ibrahim abul Arya wa abul Anbiya. Nabi Ibrahim itu bapaknya suku Arya, bapaknya para nabi. Suku bangsa Arab Tengah ini dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Sehingga ma arsalallahu rusulan illa wa hasanal wajhi, Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali ganteng-ganteng wajahnya. Allah nggak ngutus seorang nabi pun kecuali wajahnya ganteng-ganteng. Semua nabi setelah Ibrahim alaihi salam itu adalah dzurriyyahnya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Ibrahim. Semua nabi yang diutus Allah itu wajahnya ganteng-ganteng semua. Nggak ada nabi berwajah jelek, itu nggak ada. Ganteng-ganteng semua. Nah sekarang kalau al ulama warasatul anbiya, para ulama, para kiai itu pewarisnya para nabi, maka perhatikan, kiai itu rata-rata ganteng-ganteng. Kan pewarisnya Nabi. Loh kalau saya memang nggak ganteng sih, cuma ngangenin. Orang itu kalau udah jadi kiai ada aura tersendiri. Yai Abdullah ini dulu wajahnya nggak seperti ini. Awal-awal datang ke Ketapang jemburis, belum jadi kiai, tapi begitu beliau jadi kiai, subhanallah, ada sinar. Bener itu, pokoknya nek wis dadi kiai iki sedep. Ya meskipun ini bukan syarat, tapi pantesnya kiai itu ganteng, apalagi tukang ceramah. Karena diundang bukan cuma pengen didengerin suaranya, bukan cuma pengen didengerin omongannya, tapi kan juga pengen dilihat rainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya begitu saya datang naik ke sini, yang sebelah sana bilang, kok nggak sama ya kayak yang di YouTube. Lho nggih Pak, mbisiki kancane, yo no YouTube rumah saku cilik ireng ngono. Yo, terus ana sing nambahi, ganteng asline. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Ya meskipun nggak syarat sih, nggak syarat. Soalnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang bentukmu, bodimu, nasabmu, keturunanmu, enggak. Yang dinilai Allah adalah hati dan niatmu. Lah iki dalile kiai sing gak ganteng. Udah, tak lanjut ya. Nabi Ibrahim punya putra dari istri yang bernama Hajar. Nama putranya adalah Ismail alaihi salam. Bukan Ismail itu. Nah Ismail itu tukang tidur. Sama Allah dikasih pusaka namanya Masjidil Haram. Ya Allah. Punya putra lagi dari istri yang bernama Sarah. Nama putranya adalah
Ishaq alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka namanya Masjidil Aqsa. Maka Isra-nya Rasulullah perjalanannya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini runutannya nanti seperti itu. Nah, dari Nabi Ismail melahirkan keturunan bangsa Arab, bangsa-bangsa Timur Tengah. Itu keturunan dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Lah Nabi Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Nabi Yakub ini yang melahirkan keturunan Bani Israel. Bangsa Bani Israel ini bangsa orang hebat, bangsa orang pinter, sampai sekarang menjadi grand maker. Itu bangsa Israel, nggone wong pinter. Bahkan gudangnya Nabi itu ya Bani Israel. 124.000 Nabi itu mayoritas dari Bani Israel. Gudangnya para Nabi. Halo, dilanjut apa enggak ini? Kalau meminta dilanjut didengerin dong. Bahkan dulu ya, kalau ada nabi yang bukan dari keturunan Bani Israel, itu direbut sama Bani Israel. Jadi Bani Israel itu serakahnya, semua hal mereka serakah. Sampai sekarang nggak ada neraka serakah kayak Israel, itu nggak ada. Serakahnya pol-polan. Sampai urusan nabi pun mereka serakah. Maunya semua nabi harus dari keturunan Bani Israel. Kalau ada nabi yang bukan dari keturunan Bani Israel, direbut sama dia. Biasanya diambil menantu sama Bani Israel, terus diboyong ke Bani Israel. Maka sampai sekarang Bani Israel nggak pernah mau mengakui Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Sampai sekarang Israel nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Understand? Kalau ada nabi yang bukan keturunan Israel, itu direbut sama dia. Contoh, Nabi Ayub alaihi salam itu nabinya bangsa Eropa. Nabi Ayub itu aslinya nabinya bangsa Eropa. Kemudian diambil menantu cucu sama Nabi Yusuf. Diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf. Jadi dinikahkan sama cucunya Nabi Yusuf yang namanya Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel. Bangsa Eropa kehilangan nabi. Kehilangan nabi, tapi udah pernah punya nabi. Walaupun akhirnya kehilangan nabi, kan sudah pernah punya nabi. Mending daripada Indonesia. Setiap ada nabi di Indonesia pasti palsu. Ya toh? Hari ini ngaku nabi, 2 hari lagi tangkep polisi. Bahkan di Ketapang dulu juga pernah ada yang ngaku jadi nabi, nggih kiai nggih. Palsu mesti. Indonesia ini setiap ada nabi pasti palsu. Kecekel. Yang fenomenal dulu namanya ada Ahmad Musaddiq Al-Gendengu Wasempelu, orang Bogor itu guru olahraga. Guru olahraga ngaku dadi nabi, umatnya dijak pencolotan. Katanya dia dapat wahyu di puncak ketemu sama malaikat Jibril. Lah ngapain malaikat Jibril kelayapan sampai puncak? Malah ada perempuan namanya Lia Aminuddin bikin komunitas Eden. Dia awalnya ngaku jadi nabi, lama-lama ngaku jadi malaikat Jibril. Ya karena sesat dan menyesatkan ditangkap sama polisi di penjara. Ini prestasi untuk polisi Indonesia, mampu nangkep malaikat Jibril. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan sebentar lagi yang ketangkep malaikat Israel. Aman dirimu nggak mati-mati kok.
Malah perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah itu ada orang ngaku jadi nabi, namanya Tugimin. Dari nama aja udah nggak pantas. Maksud ada nabi Tugimin alaihi salam. Tugimin itu jangankan jadi nabi, jadi kiai aja nggak pantas. Acara selanjutnya mau itu hasanah, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah was Sa'adah wal Karamah Romo Kiai Haji Tugimin. Gak pantas blas. Nah, terus kalau sholawatan gimana? Hah? Ini kan sholawat Jibril kan enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diganti kayak mau sijine. Sallallahu ala Tugimin. Gak pantas blas. Halo. Halo. Dilanjut gak? Hoi. Hoi. Dari bangsa Israel itu keturunannya Nabi Yakub, dan yang disebut Israel itu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak, salah satunya bernama Is. Nah, dari Is ini melahirkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi orang Amerika, orang Eropa, orang Belanda, Jerman, Swiss, Prancis, Kanada, Spanyol, mana lagi? Jenogoro, Eropa, Swedia, pokoknya orang Amerika, orang Eropa itu nasabnya jelas, nasabnya dari Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabnya. Yang nasabnya nggak jelas ya orang Indonesia. Yang ini kan nggak jelas nasabnya. Iso-iso diurut nasabnya tekan Raja Fir'aun. Belinge ngono. Ya Allah, ya Allah. Lah udah. Runutan dari masjid sampai turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah ke Madinah, begitu sampai perbatasan, pertama kali yang dilakukan beliau adalah membangun masjid, yang akhirnya masjid itu diberi nama Masjid Quba. Ini dalam sejarah Islam, masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam adalah masjid apa, anak-anak? Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata kebiasaan malam mingguan itu sunnah. Nggih, sunnah malmingan, malam mingguan. Rasulullah punya kebiasaan malam mingguan. Jadi tiap Sabtu sore Rasulullah pergi ke Masjid Quba untuk bermalam mingguan. Imma masyian wa imma raqiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara, naik onta, naik kuda, naik keledai gitu. Kenapa Rasulullah tiap Sabtu sore malam minggu beliau ke Masjid Quba? Karena beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Maka di antara fadilahnya Masjid Quba itu, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu fadilahnya sama dengan ibadah umroh sekali. Sholat 4 rakaat di Masjid Quba sama dengan ibadah umroh 2 kali. Sholat 5 rakaat sampean 10 rakaat di Masjid Quba sama dengan ibadah umroh 5 kali. Nah, masuk ke jantung kota Madinah
Rasulullah membangun masjid lagi yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah. Mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke sana. Kok aminnya kenceng banget, ke sana itu kemana? Tanganku nyudeng merono. Halo, halo. Nah. Oke. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi, yang menjadi target utamanya, tujuan utamanya pasti raudhah. Coba tanya ke para jamaah yang udah pernah haji atau umrah. Kalau ke Masjid Nabawi, tujuan utama dan target utamanya adalah raudhah. Di raudhah, raudhahnya mana? Raudhahnya mana? Kenapa? Begini para santri dan bapak ibu yang saya hormati, selesai membangun Masjid Nabawi, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa, doanya linear. Tapi begitu beliau menentukan raudhah dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Selesai menentukan raudhah, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diaminkan oleh malaikat Jibril, diaminkan pula oleh para sahabat-sahabat utama. Doanya adalah Allahumma ja'al bil Madinah di'afai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Mekah. Maka walaupun Mekah punya Ka'bah, tapi fadilahnya lebih besar Madinah. Kok begitu? Ya, Makkah itu simbol ibadah, kalau Madinah simbol ilmu pengetahuan. Ibadah dengan ilmu lebih utama mana? Ibadah dengan ilmu lebih utama mana? Ilmu. Karena al-ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Enggak ngerti enggak apa-apa, yang penting manggut-manggut. Ilmu tanpa amal, tanpa diamalkan tetap ada kok. Tapi kalau amal tanpa ilmu nggak ada, dan nggak akan ada, nggak akan diterima, nggak akan sah. Faham? Faham? Maka pantas fadlul alim alal abid, kata Rasulullah, kafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim dibanding dengan orang ahli ibadah yang tidak alim itu seperti keunggulan rembulan di malam purnama mengalahkan bintang gemintang yang hilang cahayanya. Ada lagi fadlul alim alal abid kafadli ala sairi adnakum. Keutamaan orang alim dibanding orang ahli ibadah yang tidak alim, kata Rasulullah, itu seperti keunggulanku, keutamaanku dibanding serendah-rendahnya kalian. Hebatnya orang alim. Maka mudah-mudahan semuanya jadi alim alimah. Kalau udah alim bener itu naumul alim khairun min ibadatil jahil. Coba, tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Tidurnya kiai lebih baik daripada ngajinya santri. Makanya kalau ada kiai tidur jangan dibangunin. Loh iya, kiai tidur, santri ibadah, itu lebih utama kiai tidur. Makanya ono kiai karipan gak ono santri sing wani gugah. Kenapa tidurnya orang alim kok bisa lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh? Karena orang alim kalau tidur, tidurnya pakai ilmu. Orang ibadah tapi bodoh, nggak pakai ilmu, ibadahnya nggak sah, nilainya 0. Understand? Maka Al-Quran mengkritik kita secara pedas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nggak sama kok. Orang pinter sama orang bodoh itu nggak sama. Semuanya nggak sama. Gayanya nggak sama, bicaranya nggak sama, baunya lo nggak sama. Iya, orang pinter sama orang bodoh itu ambune lo nggak bodoh. Jalannya nggak sama.
nyurinya nggak sama. Lho iya, wong goblok iki paling sing dicolong apa? Ayam, mentok. Iku ayame urung kecekel ndekne wis kecekel dhisik. Ayam belum ketangkep dia udah ketangkep duluan. Tapi kalau orang pinter, triliunan gitu, bisa dicuri dan itu nggak ketahuan. Padahal dia nyuri triliunan nilainya, nggak ketahuan saking pinternya. Dan di mana-mana dia disebut yang terhormat. Padahal bajingan, gitu. Tapi disebut yang terhormat. Mergo pinter. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca Qur'annya itu lo nggak sama. Ayatun min alim ahabbu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Ada orang alim baca Quran satu ayat, Yai Abdullah baca Quran satu ayat, itu lebih dicintai Allah daripada santri-santri baca Quran satu juz. Yai Abdullah baca cuman nun satu ayat tuh, nun. Ini lebih baik, pahalanya lebih besar daripada santri-santri baca satu juz. Apalagi Yai Abdullah baca satu juz, ini nilainya lebih baik daripada kalian baca Quran sampai khatam. Makanya rata-rata kiai itu males darusan. Pernah dengar Yai Abdullah tadarusan mulai alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas? Takut kebanyakan pahala. Kali rata-rata kiai itu males kon darusan. Nggak ono kiai kok semangat darusan, itu kiai nggak pede. Nah, baca satu ayat itu sama dengan satu juz kok darusan barang kakean ganjaran. Udah jam 10. Nah udah kembali ke kisah tadi. Raudhah, tempat yang luasnya kurang lebih 16 kali 12 meter panjang lebarnya, itu 16 kali 12 meter, itu adalah Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Kenapa tempat itu oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga? Karena di tempat itu Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar, mendidik, mentaklim, mentarbiyah santri-santrinya, para sahabat-sahabatnya. Maka tempat itu disebut Raudhah, taman surga, karena di situ Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Maka semua pondok pesantren itu besok akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Mambaul Khairat. Dan semua orang yang pernah mondok di pesantren insya Allah masuk surga. Sak wali santri nepisan nek nyumbang, nek gak nyumbang ya enggak. Lah wong Rasulullah lek dawuh gini, man ra'ani dakhalal jannah wa man ra'a man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang pernah melihat aku masuk surga, siapa yang pernah ngaji bareng aku masuk surga, siapa yang pernah melihat orang yang melihat aku, siapa yang pernah ngaji bareng orang yang ngaji sama aku masuk surga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Rasulullah ngajar sahabat, sahabat ngajar tabi'in, tabi'in ngajar tabi'in, terus ngajar para aulia, terus sampai ke Indonesia, sampai Yai Abdullah. Maka santri-santri niki mlebu swarga kabeh. Sing nurut, iya sing nurut. Enggak nurut yo balane dajal kok. Santrinya Rasulullah itu ada disebutkan sebagai ashabus suffah, sahabat-sahabat Nabi yang la minal muhajirin wala minal ansor. Jadi sahabat Nabi itu ada yang bukan dari golongan sahabat muhajirin, bukan dari golongan sahabat ansor. Namanya ashabus suffah, sahabat-sahabat yang tinggal di teras-teras masjid, mondok di pesantrennya Rasulullah. Ya, kepala pesantrennya namanya Abdurrahman ibn Sakhr
yang kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Itu kepala pesantrennya Rasulullah. Nah, santrinya Rasulullah itu datang dari jauh-jauh loh. Ada santri yang datang dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi, dari Romawi, dari Jerman mondok ke Madinah. Ada yang dari Persia, Iran, namanya Salman Al-Farisi, dari Iran ke Madinah mondok di pesantrennya Rasulullah. Bahkan ada yang dari Segan, Afrika, namanya Bilal bin Rabah, mondok ke pesantrennya Rasulullah. Maka pondok pesantren disebut pondok pesantren sungguhan, kiai disebut kiai serius. Itu kalau santrinya datang dari berbagai arah, berbagai penjuru, santrinya itu dari tempat yang jauh-jauh, itu baru pondok serius. Nah, kalau santrinya baru ngutek 1 RT 2 RT, itu rondok kiai. Masih agak pondok pesantren, ada agaknya, belum pondok pesantren beneran. Coba pondok-pondok pesantren besar, itu pasti santrinya datang dari berbagai wilayah yang jauh-jauh. Pondok-pondok pesantren besar, coba perhatikan, pasti itu. Kenalmu pondok endi ae liyane Mambaul Khairat? Oh, di Jawa banyak, ada Ploso, ada Lirboyo, ada Sarang, ada Langitan. Mesti santrinya itu jauh-jauh, dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, Papua, bahkan dari luar negeri. Itu pondok pesantren sungguhan, kiainya kiai serius. Tapi kalau santrinya masih 1 RT 2 RT, itu ya agak pondok pesantren, rondok kiai. Ya, mambu kiai, tapi bukan kiai mambu. Ya, makanya kadang maaf ya, kalau di maaf banget, kadang ada ustadz, biasanya ustadz anyaran, merintis pondok pesantren baru, santri ini mek pitung lonjor, gayanya petentang, orang salaman kalau nggak cium tangan dia marah-marah, nggak tahu kamu siapa saya, al ustadz, koclok gitu namanya. Lagi rondo ustadz yang melete, loh iya. Biasanya ustadz anyaran biasanya yang melete, tapi nek kiai beneran ini nyantai, kalem. Aku tadi nggak ngerti nek iki kiai menjemput aku neng bandara ki, maca ayo biasa. Yang ini ki mau yang ini, ambek potongannya kayak orang adus ngono kamu. Aku nggak ngerti kalau beliau itu kiainya. Subhanallah. Ya kiai kalau benerannya kayak gini. Kiai sungguhan, kiai anyaran, ustadz anyaran itu biasanya melete, punya santri baru 11 12. Oh, nek proposal santrinya 11.000. Itu bikin pondok tapi tujuannya ben gampang gelek sumbangan. Itu kayak bisnis lembaga pendidikan ini ngentek-entek yang anggarannya pemerintah. Lah iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sebelah sini perhatiin. Istri Nabi, ini soalnya sing cilik wis turu wis tepak. Izin ya saya ke sini ya, saya ke sini. Ini kesempatanku ya tepak ngene iki tok ya. Sambil nyari-nyari siapa tahu ada yang bening. Ya nggak kelihatan, wong hitam-hitam semua kok. Maksudnya jilbabnya sama pakaiannya itu yang hitam, kalau orangnya sih ya hitam. Bukan, saya perhatikan yang sebelah sini ini cuma 2 ya, dia hanya ada 2, hitam sama hitam banget. Pakaiannya sayang, pakaiannya I love you. Istri diam ya, ini kesempatanku yang wayang ini gitu. Nah, kamu nggak boleh iri kamu. Kamu bisa seperti ini kalau udah jadi kayak aku. Nah. Istri-istri Nabi. Nah, kalau istri-istri itu berarti bukan cuma 1. Tolong perhatikan sebelah sana. Ya. Namanya saja istri. Itu enggak cuma 1, is adalah 3. Lah iya, bisa bahasa Inggris apa enggak? Ya kalau 1 namanya is one, kalau 2 is two, kalau 3 baru istri.
Ya kalau satu ya bukan istri, kalau satu namanya iswan gitu. Dan kalau cuma satu nggak ada surganya. Hadisnya fenomenal, hadisnya semua hafal. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu pakai jama. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Bukan tahta aqdamil enggak, bukan tahta qadamil tapi tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Wis menengo. Ini istri Nabi yang diajak ngasuh pesantren itu adalah Sayyidah Aisyah binti Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anha. Sehingga Nabi menyatakan, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Wanita di dunia ini yang paling aku cintai adalah Aisyah. Laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah menyatakan seperti itu. Perempuan di dunia ini yang paling aku cintai adalah Aisyah. Sedangkan laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena kecantikannya? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa. Cantik luar biasa. Sampai Rasulullah kalau manggil Sayyidah Aisyah itu punya panggilan khusus namanya Humaira. Wahai yang cantik dan berpipi kemerah-merahan. Jadi pipinya Sayyidah Aisyah itu digambarkan wah putih kemerah-merahan kayak apel Australia masih kurang bagus. Lah itu kan kayak salak itu. Iki sing kaya salak iki lho. Salak ae salak bosok. Sayyidah Aisyah itu cantik luar biasa. Izin ya, kalau di sini gambaran kecantikannya kayak mana ya? Sebentar. Alah, gak usah ngacung, tuwek ngacung. Malah sing tuwek sing ngacung. Mana ya, kayak mana ya Sayyidah Aisyah itu ya? Gambaran kecantikannya kayak yang mana ya? Bentar. Nggak ada, nggak level tahu. Orang kayak gitu dibandingin sama Sayyidah Aisyah, ya jauh lah. Baina sama was sumber minyak, nggak level. Memang Sayyidah Aisyah itu cantik, tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Istri Nabi itu semuanya cantik-cantik semua, apalagi Sayyidah Sofia, Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Enggak kayak makmu. Udah kalau santri putri sini cantik semua kok. Makanya saya mau kasih contoh, mau bikin contoh satu, takut yang lainnya cemburu. Kesulitan karena emang semuanya cantik. Tapi kalau dibanding sama Sayyidah Aisyah yang nggak level lah. Jauh. Karena Sayyidah Aisyah itu di samping sebagai istri, beliau juga sebagai bunyai. Di samping sebagai istri, beliau ikut ngasuh pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini kelanjutan ceritanya panjang, tapi karena maaf ya yang sebelah sini belum cukup umur. Ini belum cukup umur Bapak, nanti kalau disampaikan yang kayak gini malah gawat nanti. Belum cukup umur. Iya kalau yang sebelah belakang sana. Yang sebelah sini belum cukup umur. Dah langsung kita lompati aja ceritanya. Nah, dah. Rasulullah ngajar santrinya. Santri Rasulullah namanya sahabat.
Kan yang disebut sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan iman, walaupun cuma sekejap perjumpaan itu udah jadi sahabat namanya. Nah, santrinya Nabi namanya sahabat. Sahabat ngajar santrinya, lah santrinya sahabat namanya tabi'in. Dari sini ada dikatakan farubba muballighin aw'a min sami'in. Banyak orang yang dikasih tahu itu lebih bisa menampung ilmu daripada yang mendengar langsung. Jadi banyak orang yang dia hanya dikasih info masih tapi dia lebih bisa menampung dan menguasai ilmu dibanding yang mendengar langsung. Gini loh, yang mendengar langsung dari Nabi itu sahabat. Nah, sedangkan muridnya sahabat kan nggak mendengar langsung dari Nabi, dia dikasih info oleh sahabat, namanya tabi'in. Tabi'in itu banyak yang lebih bisa menampung ilmu dibanding sahabat. Maka adik-adik santri ya, kalau Anda jeli, disiplin-disiplin ilmu itu rata-rata lahirnya di era tabi'in. Ilmu qawaid, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, itu lahirnya di era tabi'in. Sahabat masa kenal nahwu? Pernah ada hadis, pernah membaca hadis Abu Bakar Siddiq berbicara soal hal, tamyiz, maf'ul mutlak? Nggak ada. Zaman sahabat belum ada disiplin-disiplin keilmuan kayak gitu, belum ada. Adanya pada zaman tabi'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ya, waktunya turun. Iya, terus turun sampai ke Indonesia. Nah, Islam masuk wilayah Indonesia ini sekitar abad ke-14. Ini yang lebih masif ya. Ya sebelumnya sih sudah ada, tapi syiar dan dakwah Islam sebelum abad 14 di Indonesia bisa dibilang belum berhasil. Sehingga dalam sejarah dicatat bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu yang ada mulai hasil signifikan itu abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi agak telat ya, masuknya Islam ke Indonesia ini agak telat dibanding dengan negara-negara lain. Islam masuk Eropa abad ke-7 udah masuk ke sana, masuk Afrika abad ke-6 ke-7 Islam udah masuk ke sana. Tapi masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-14. Jadi telat. Makanya di Indonesia ini kalau ada kegiatan atau acara apa-apa ya telat, karena sesuai dengan fitrahnya sejarah. Kiai disuruh ngisi ceramah jam 8 terus telat molor sampai jam 9. Ya Indonesia banget itu. Kalau nggak telat nggak Indonesia namanya. Ya coba orang NU kalau lagi punya acara Baksul Masail, undangannya jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Semakin telat semakin NU. Jadi semakin telat semakin Indonesia. Kalau nggak telat bukan Indonesia namanya, karena sesuai fitrahnya sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu telat. Jadi kalau ada acara apa-apa mesti selalu telat. Kayak ini tadi acaranya kan mulai jam 19, prakteknya jam 21. Ya ini Indonesia ya ini, kalau nggak gini nggak Indonesia namanya. Telat dan ketinggalan. Makanya jangan heran kalau Indonesia selalu ketinggalan ya. Ekonomi ketinggalan, teknologi ketinggalan. Coba kalau ada Samsung bukan Indonesia itu, Korea, BMW Jerman, tuh. Toyota Jepang, Honda Jepang, Yamaha Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Suzuki Jepang, Soto Lamongan, nah, Jenang Kudus, Sate Madura, Gudeg Jogja, pempek Palembang. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Ya harus gitu memang, telat.
Loh, Islam udah masuk ke Spanyol. Adik-adik, Spanyol itu negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Valencia. Apa lagi gila bola. Islam masuk Spanyol itu abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Jadi kalau adik-adik ya, santri putra santri putri belajar ilmu gramatika, belajar ilmu nahwu, itu ada Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Itu bukan karyanya orang Ketapang. Alfiyah Ibnu Malik itu dudu karangane wong Ketapang itu. Itu karyanya siapa? Karangannya siapa? Karya Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Al-Andalusi, Andalusi itu mana? Spanyol. Jadi pengarang Nazm Alfiyah Ibnu Malik, kitab Nazm Divan ilmu nahwu yang dipelajari hampir di seluruh pesantren di Indonesia. Iku karangane wong Spanyol. Mbok kok gak nyaut ya? Kenalmu Alfiyah pakai jilbab itu ya? Nggak kenal Nazm Alfiyah. Hoi. Islam masuk ke Rusia yang kemarin menggempur Ukraina itu. Negaranya Vladimir Putin. Sing hurra. Islam masuk Rusia abad ke-7, Sa'ad ibnu Waqqas yang membawa ke sana. Adik-adik kalau ngaji hadis, ada hadis Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu orang mana? Imam Bukhara, orang Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia itu perawi hadis. Tapi kalau Imam Bukhari Ketapang, penjual nasi goreng. Ya Allah. Adik-adik yang ngaji kitab fikih Fathul Qorib, itu karyanya siapa? Bukan orang Bojonegoro, bukan orang Jawa, bukan orang Ketapang. Karangannya Al-Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Asfahan itu negara mana? Asfahan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Tohiron, atau lebih dikenal dengan Teheran. Namanya Asfahan. Ini kota yang paling ditakuti sama Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengintainya Amerika Serikat itu dihadapkan ke Asfahan, karena Asfahan itu disinyalir pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika yang katanya negara superpower, negara adidaya, itu takut sama nuklir. Iran pusat pengayaan uranium nuklirnya di Asfahan. Jadi saya kira satelit pengintainya Amerika dihadapkan ke sana terus. Amerika sing negara gagah kayak gitu takut sama nuklir. Kalah karo Indonesia. Indonesia ini luar biasa. Nuklir masuk Indonesia dipangan dadi bakso. Bakso nuklir. Bakso granat. Gak wedi blas. Hemplok ambil wong Indonesia. Padahal Amerika takut sama nuklir. Masuk Indonesia dimakan. Makanya Amerika nggak berani sama Indonesia. Indonesia ini keren. Sambelnya aja sambel mercon. Di Surabaya itu ada rawon setan. Indonesia itu masakannya masya Allah luar biasa. Tong seng lo dipangan, tong sama seng lo dimakan. Top Indonesia ini. Lo iya bener. Gulanya ada nggak sembarang gula. Gulanya Indonesia itu ada gula pasir, ada batu. No. Loh, orang Indonesia molen lo dipangan. Hebat. Wong ibu-ibu itu ada sore-sore kok ngeletis-ngeletisi jajan, ditanya, "Ibu makan apa?" Kuping gajah. Kuping gajah itu dipangan nang Indonesia. Top.
Gawe sayur ya sayur kunci. Itu berarti lauknya kan gembok, tang, obeng. Makanya Amerika nggak berani sama Indonesia. Wes. Ini aku mau meneruskan perjalanan panjang ini, lumayan jauh, 5 sampai 6 jam. Oke, tak tambahi dikit. Banyak ramelu nyangoni cerewet. Terus sampai pada masa penjajahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tolong adik-adik perhatikan. Masa penjajahan, para ulama dan para kiai lah yang berhasil. Oh, nangis nanti mie cek warak cek meneng. Oh, mbokne lagi teko. Oh. Para ulama dan para kiai lah yang bisa menggelorakan semangat jihad melawan penjajahan. Kenapa para ulama yang berhasil menggelorakan semangat jihad? Ya karena ulama kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Dulu masyarakat punya problem apa saja larinya ke kiai. Jadi semua problem keumatan, masalah-masalah masyarakat itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Dulu begitu. Ada orang punya anak nakal kayak itu, mesti orang tuanya larinya ke kiai. Kiai, anak saya nakal kiai, minta barokahnya, minta doanya. Terus kiainya bilang, udah sana ambilkan air dari kolah wudunya santri, cidone banyu wudune santri, didoain sama kiai, diminumkan, sembuh. Dulu kiai, istri saya hamil tua udah 11 bulan tapi bayinya belum lahir-lahir kiai, minta doanya biar segera lahiran, ke kiai. Akhirnya dikasih doa, namanya doa pendobolan. Itu disowok sama kiai, lahir bayinya. Dulu ke kiai. Loh iya, punya hutang, larinya ke kiai. Kiai, saya punya hutang kiai, lumayan banyak hutangnya, dan ini waktunya ditagih sama orangnya. Minta doanya yai supaya orangnya nggak nagih, supaya orangnya lupa, biar nggak nagih. Akhirnya dikasih ijazah sama kiai. Udah gampang, tuh bacakan ayat kursi. Nah, ini yang mau mententengi kita yang duwe utang nih kita, mau praktek dia. Bacakan ayat kursi. Nanti pas lafaz man dzalladzi yashfa'u 'indahu, baca yang panjang sambil membayangkan orangnya. Insya Allah orangnya nggak bakal nagih. No, itu menteng-menteng duwe utang. Mau praktek. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, ini sambil bayangno orang yang diutangi biar nggak nagih. Mandi. Ayat kursi masih belum mandi, tambah sak mejoe. Sekalian ayat meja. Dulu semuanya lari ke kiai. Punya istri cerewet, yai, istri saya cerewet yai, saya kewalahan kiai, saya minta doa yang bisa bungkem cangkeme wong wedok. Oh gampang wis macane, summum bukmun yum fum, bungkeman kirek padahal. Itu ya kiai karo kiai, padahal kiai ini lagi berdicelatu bojone, baru saja diomelin istrinya, tapi ada orang minta kayak gitu ya dikasih. Itu dulu. Sekarang enggak, sekarang kiai mulai ditinggalkan. Sekarang punya anak nakal, larinya nggak kiai tapi ke psikiater. Loh, kiai ini mulai nggak laku. Iya. Punya hutang numpuk, bukan ke kiai sekarang, ke koperasi simpan pinjam. Soalnya masyarakat tahu kiai ini dhewe utangnya akeh. Istri hamil tua, udah 11 bulan kok bayi belum lahir, nggak ke kiai sekarang, ke dokter spesialis. Itu dokter spesialisnya namanya SPOG, itu singkatannya spesialis ogok-ogok. Kiai udah mulai ditinggalkan, makanya jangan salahkan kalau ada kiai jadi tim sukses. Itu kiai cerdas itu.
Soalnya ini wis gak patek laku nih gone masyarakat. Saya aja kemarin kena pandemi 2 tahun, kan hampir 2 tahun lebih kan. Wah nggak ada undangan ceramah belas. Duh, ini aku udah punya rencana. Ini kalau pandemi nggak selesai-selesai, aku udah punya rencana. Apa dukun? Karena Indonesia ini dukun prospeknya bagus. Nah iya, dukun di Indonesia ini prospeknya cerah. Orang Indonesia itu punya prinsip kalah duit menang wirid. Indonesia kalah duit menang wirid, kalah donyo menang dongo, kalah pangkat menang tirakat, kalah umuk menang suwuk, kalah rupo menang dupo, kalah rupo-rupo bongko. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah terus turun sampai masa Wali Songo merintis perjuangan Islam lewat pondok pesantren. Sunan Ampel Sayyid Maulana rahmatullah bikin pondok pesantren di Ampel Denta. Santrinya yang mirip santrinya Rasulullah. Santrinya Sunan Ampel itu ada santri yang putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, atau kita lebih kenal Raden Fattah. Itu putranya Prabu Brawijaya dengan istri Putri Cempa. Ya, namanya Raden Hasan atau Raden Fattah. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain. Ada santri putranya Sunan Ampel sendiri, Sayyid Maulana Makhdum Ibrahim, yang kemudian kita kenal dengan julukan Sunan Bonang. Ada putranya lagi As-Sayyid Qasim, kita kenal dengan nama Sunan Derajat. Ada santri putra ulama besar waktu itu Maulana Ishaq, nama putranya As-Sayyid Ainul Yakin Raden Paku, yang sekarang kita kenal dengan nama Sunan Giri. Bahkan ada santri mantan rampok, mantan maling, mantan bajingan, berandal Lokojoyo, Raden Syahid, yang kemudian dikenal jadi Sunan Kalijogo. Nah ini adik-adik, orang nakal itu kalau yang megang kiai bisa jadi wali, namanya Sunan Kalijogo. Kalau nggak mau ke kiai ya jadinya Sunan Jogo Kali. Kalau nggak tukang ngising ya tukang mancing gitu. Terus ditanamkan 3 karakteristik itu. Makanya yang berhasil menggelorakan semangat jihad mengusir penjajahan itu ya para santri, para kiai dan pondok pesantrennya. Coba perhatikan. Halo, halo. Pendidikan pondok pesantren yang berhasil mencetak kader-kader pejuang, pahlawan-pahlawan negeri ini, itu banyak yang ulama, banyak yang kiai. Kiai Mojo itu ulama besar, pondok pesantrennya besar. Kiai Imam Bonjol, Kiai Sentot Ali Basya Prawira Dirja, kiai itu pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan itu. Kiai Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu kiai, beliau hafidul Quran dan menguasai qiraah sab'ah. Nama aslinya Abdul Hamid. Makanya fotonya Pangeran Diponegoro tahu kan, naik kuda pakai jubah sambil nyoncong keris. Ya, pernah lihat ada fotonya Pangeran Diponegoro pakai helm? Itu Satria Baja Hitam. Memang ulama, memang kiai. Para pejuang negeri ini, bahkan para perintis kemerdekaan itu banyak dari kalangan ulama, banyak dari kalangan kiai. Jangan salah. Hoi. Sampai-sampai Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro di awal-awal kemerdekaan satu ketika menghadap Presiden Soekarno dimintai pendapat, apa pendapat Bapak sebagai Bapak Pendidikan Nasional, apa saran Bapak untuk kebaikan negeri ini? Sarannya beliau apa?
Tolong Paduka Presiden, jangan pernah tinggalkan pondok pesantren, jangan pernah menganaktirikan pondok pesantren, jangan pernah menomorduakan pondok pesantren, karena cikal bakal negeri ini adalah para ulama, para kiai dan santri-santri pondok pesantren. Jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah sampai fakultas, universitas, sekolah tinggi. Ngono lho. Jadi sekolahan sampai perguruan tinggi itu cucunya pondok pesantren. Moga-moga paham. Nah, karakternya ada 3 tadi. Ini yang saya sampaikan singkat-singkat saja. Kalau masih kurang ya kapan-kapan ngundang lagi. Yang pertama tadi, rijalul ummah. Apa yang disebut dengan community leader. Iku yang ngono. Kalau di dunia pendidikan disebut dengan emotional quotient, mempunyai EQ. Kemudian rijaluddin, spiritual leader, spiritual quotient, punya SQ. Dan rijalul fikr, intellectual leader, punya IQ. Jadi mempunyai 3 trilogi yang lengkap dalam kehidupannya: IQ, EQ, SQ. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama, apa yang disebut rijalul ummah, pemimpin umat. Maka ulama itu bukan hanya memimpin santri tapi juga memimpin masyarakat, sehingga harus punya jiwa ngemong kalau bahasa Jawanya. Oleh Sunan Kalijaga digubah jadi lagu Cah Angon. Nggih? Pernah dengar lagunya? Jangan penekno ya, Cah Angon nggih. Maka pemimpin itu harus bisa angon. Namanya angon itu biasanya ya mengetutkan. Apa mengetutkan itu ya? Kok ya ngono ku ya. Contohnya angon wedhus, mana tadi wedhusnya? Oh, wedhusnya noleh. Angon wedhus itu pasti di belakang wedhusnya. Ya namanya angon itu ya di belakang yang dingon. Angon bebek ya di belakangnya bebek. Angon kambing ya di belakangnya kambing. Namanya angon. Kalau wedhus bebeke wis bener mlakune ya dijarke, biarin, emang udah bener. Kalau salah baru diarahin itu. Kalau di depannya ya angon bojo ya nang burine ngetutno, jenenge angon. Angon nih ngetutne sambil mengarahkan, itu angon. Makanya di belakang. Kalau di depan bukan angon, blantik. Nek blantik gak peduli wis, manut gak manut diseret wedhuse. Mbok senajan sampai gulune ketekek melet seret ae. Makanya kalau milih pemimpin itu pemimpin yang bisa angon, jangan pemimpin blantik. Loro. Disuruh ngurusin beras malah dia sendiri nimbun beras. Suruh ngurusin minyak malah dia sendiri nimbun minyak. Itu pemimpin blantik itu namanya. Ya, pilih yang angon. Coba keberhasilan dan sukses dakwahnya para wali itu karena punya sifat ar-ra'i itu. Kesukaannya masyarakat dulu apa? Dulu masyarakat itu sukanya tembang-tembang, rengeng-rengeng, gending-gending. Para wali menciptakan gending-gending yang di dalamnya disisipi nilai-nilai agama. Maka lahirlah gending-gending gereh, kayak semacam gundul-gundul, cublek-cublek, turi-turi, seluku-seluku. Nah, sampai sekarang kan masih hafal. Jadi mengetutkan tadi loh. Coba Sunan Derajat itu kalau nasihati orang, kamu jangan sampai kalah sama katak, ojo kalah karo kodok. Maksudnya gimana, Mbah Yai? Katak itu kalau dapat nikmat dia baca Quran. Masa iya katak bisa baca Quran? Ternyata bener. Coba itu kalau habis hujan, sungai itu airnya penuh, katak ngaji. La in syakartum la azidannakum wala in kafar. Kodok yang ngalah merene. Itu kalau katanya nggak begitu pinter ya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Apalagi kodok sing bodoh-bodoh ngono kae. Ngajine mau qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum. Jangan sampai kalah sama tawon.
lebah ini. Jangan kalah sama lebah, ojo kalah karo tawon. Tawon itu hidupnya selalu zikir. Coba dengerin, kalau tawon itu lagi terbang, itu bukan cuma nging, sesungguhnya dia lagi zikir itu tawon. Allah 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 Allah. Kalau nggak percaya, coba pegang satu, tempelin nang kupingmu. Dengerin, kalau ya Allah, itu dia zikir. Ayat Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk di langit dan di bumi bertasbih memahasucikan Allah. Itu diimplementasikan oleh makhluk yang bernama Ite. Bebek ini mau tasbih terus, krungumu bebek. Aslinya dia baca tasbih, subhanallah 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 subhanallah. Gak percaya ya wis. Sapi itu kalau habis dapat nikmat dia bersyukur. Makanya sapi kalau habis dikasih makan, kasih minum, dia langsung baca hamdalah. Alhamdulillah. Siapa ngomong persis? Makasih. Anggap aku dulure pedet ngono. Loh iya. Makanya dakwahnya berhasil. Indonesia yang dulu Hindu, Buddha, ateis, klenek itu ya percaya sama gugun Tuhan, percaya sama nini pelet, mak lampir, gerandong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro tengah, nyiroro pojokan, wala ali waswabi ajmain. Ateis berbalik drastis, hampir 90% memeluk Islam. Ini karena metode dakwahnya yang luar biasa. Coba Belanda menjajah Indonesia 350 tahun lebih. Itu bukan cuma menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, maunya menyebarkan agama. Tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah Belanda nggak laku di Indonesia. Kenapa? Kereng sama masyarakat. Kalau para wali kan tidak pernah mengerengi. Apa ya mengerengi itu? Iya, makanya ya yang berhasil ya para wali itu. Makanya harus punya emotional question, ngemong masyarakat. Nggak boleh dikit-dikit haram, syirik, bid'ah, haram, syirik, bid'ah. Itu biasanya Ustadz Anyaran. Apa bentar-bentar haram, syirik, bid'ah. Orang itu kalau keilmuannya luas, wawasannya pasti luas, sikapnya juga luas. Ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luas. Di samping kebenaran yang saya yakini, ada pihak lain yang juga benar menurut keyakinannya dia. Nggak kok merasa paling benar sendiri, merasa jadi pemborong surga. Halo? Nah, makanya di pesantren ini kalian para santri dididik supaya mempunyai keilmuan yang luas, nyamudro kata orang Jawa. Ya biar nggak terlalu cupet, biar nggak terlalu pendek dalam pola berpikir. Yang kedua, Rijaluddin ini intellectual leader. Jadi ulama itu harus mempunyai daya spirit, harus mempunyai daya daya spiritualitas. Ishadur roh ini yang nyambung ke Allah. Sehingga maaf, kekuatan spiritual ini penting, adik-adik santri, penting ya. Sama-sama pinter, yang punya kekuatan spirit sama nggak punya kekuatan spiritual, bobotnya pasti akan berbeda. Makanya di dunia pesantren dikenal ada istilah riyadhah, ada istilah tirakat. Ini supaya ilmunya berbobot, ilmunya betul-betul mantep. Orang pinter kalau nggak ada daya spiritualnya, ilmunya itu ringan, enteng gitu. Sama-sama pinter, bobotnya pasti akan berbeda. Sehingga maaf, kiai zaman dulu yang berhasil mencetak ulama-ulama besar, itu kalau dibanding dengan dosen-dosen sekarang, cara mengajarnya kalah kiai zaman dulu. Sekarang dosen-dosen apalagi yang gelar akademisnya lebih panjang daripada nama aslinya. Sekarang sarjana itu Prof, DR, DRS, IR, namanya panjang, Ahmad Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
belakang masih ada MSI, MPDI, MHI, MH, terakhir BH. Titel sampai BH. Wah, pandai berorasi, berargumentasi. Pokoknya diplomasi, pinter pol, ngajarnya enak, tapi nggak mampu membekas kuat ke murid-muridnya, ke mahasiswa-mahasiswinya, ke santri-santrinya. Cara mengajarnya enak. Nah, kalau kiai zaman dulu itu kadang-kadang ngajar ngajiku, ya Allah, nggak paham nih. Ada ngajar ngaji itu geremeng sama sekali, nggak jelas, nggak jelas. Baca kitab kuning, ngulangnya kayak pendekar Saulin. Jadi ngajinya khatam, kitabnya dijual lagi loh payu. Enggak ada oret-oretannya sama sekali yo kitabnya. Lah santri mau ngesai gimana? Oh enggak jelas. Kitabnya utuh, didol meneh payu. Lu bener ya. Kadang maaf ya, kiainya udah agak sepuh. Ya netranya ya, pandangan matanya udah agak enggak begitu jelas. Baca kitab, apalagi ya Allah ya kan, kitabnya udah blober sampai kacamata ning ngaum ngene maca. Al jamalu utawi untu, onto dibaca untu. Nah, santrinya ada yang punya makna, maaf kiai, onto bukan untu. Ayo onto sing duwe untu. Nek duwe untu jenenge Jamal, nek gak duwe untu jenenge Nakoh. Aja bantah santri, bantah kiai. Wal jaradu lan lawang, walang diwaca lawang, dibantah santrine to. Walang Mbah Yai. Lah iya walang sing mlebu teko lawang. Wal hayyatu lan alu, ula diwaca alu. Ula Mbah Yai. Ya iya ula sing gedene sak alu. Gak pinter gak dadi kiai ngono. Lu ngono kuwi santrinya kok jadi orang semua, nggak ada yang jadi cempe, nggak ada yang jadi pedet. Pidato itu nggak lama kiai dulu, paling naik podium, naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu para jamaah yang istiqomah sholat tahajud biar mulia dunia akhirat. Dah cukup sekian, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato cuma gitu. Saiki ana mubalek penceramah pidato ngono yo gak disangoni. Tapi jamaahnya paham, disuruh apa sama kiainya? Tahajud. Kiainya pesan apa? Tahajud. Paham semua. Nah sekarang ceramah sampai 1,5 jam 2 jam yo jamaahnya melongo ora ngerti apa-apa. Kok ngene iki ngerti apa? Halo Allah, jadi punya kekuatan spiritual harus ada sehingga doa yang dibaca bisa sama tapi kekuatannya berbeda. Saya itu lebih salut kiai-kiai, maaf kiai di kampung-kampung yang masih ikhlas doa itu nggak fasih, gak fasih belas. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngapiatam fil jasati ngajiyadatam fil ngilmi wa barokatam fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Itu walaupun tidak fasih saya amin khusyuk amin ya Allah amin. Soalnya kiai ngono ku ikhlas, dia belum apa ya, dia belum kenal proposal, dia juga nggak pernah ngerubah kwitansi, ampuh mandi itu kan. Beda sama yang ustadz anyaran fasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Elah muni kopi sampai indil-indile merotoli fil rizq. Tapi keseringan ngurus proposal, keseringan ngerubah kwitansi, gak kira mandi itu.
Nah, bener. Ini spirit. Nah, yang terakhir. Kok halah-halah dibilangin. Yang terakhir. Ojo terakhir Pak. Rijalul fikr, intellectual leader. Ini mempunyai IQ. Ya, gudangnya ilmu pengetahuan itu pondok pesantren, karena sumber dari semua ilmu adalah Al-Qur'an. Yang punya ya umat Islam, yang punya ya pesantren. Maka pesantren ini gudangnya ilmu pengetahuan. Maaf ya, saudara-saudaraku yang pinter-pinter yang bukan alumni pesantren, jangan pernah memandang rendah pesantren. Jangan pernah meremehkan pesantren. Santri itu walaupun kelihatannya morot modal, walaupun kelihatannya rang romesi kayak gini, iki padahal wis macak paling apik wis. Tapi jangan diremehkan. Kenapa? Karena ilmunya santri itu sanadnya nyambung ke hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun mungkin ilmunya cuma sedikit, jangan pernah diremehkan, karena ilmunya santri adalah ilmunya Rasulullah. Jangan pernah diremehkan. Baik, kalau yang orang pinter-pinter itu yang nggak ada sanatnya itu mau nyari barokah sama siapa? Sana njaluk barokah nang Albert Einstein, nang gone Thomas Alva Edison ngono, njaluk barokah ning ngono. Ya, ini kelebihan pesantren yang tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Jangan pernah diremehkan. Saya paling tersungging. Nah, iya, pondok pesantren santri diremeh-remehno. Jangan kira, kadang ngomong itu apa itu sholat subuh itu yang benar nggak pakai kunut. Ini hadisnya yang paling sahih. Itu nggak usah pakai kunut, nggak usah pakai. Jangan bilang gitu. Kita di pondok pesantren punya dalilnya, sholat subuh yang tanpa kunut, tahu dalilnya. Jangan dikira kita nggak tahu. Kita tahu kok dalilnya sholat subuh nggak kunut. Kita juga tahu dalilnya sholat subuh yang pakai kunut. Dan disiplin keilmuan kita menuntut dan mengharuskan kita sholat subuhnya pakai kunut. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, sanad keilmuan kita mengharuskan kita sholat subuhnya pakai kunut. Dan kita sangat menghargai saudara kita yang subuhnya nggak pakai kunut. Nah, ini santri. Hoi. Wah, itu tarawih yang bener 8 rakaat itu. Yang bener ini dasarnya inilah. Kita juga ngerti dalilnya tarawih yang 8 rakaat. Jangan dikira nggak ngerti. Pondok pesantren ini gudangnya dalil loh. Ngerti dalilnya tarawih 8 rakaat. Ngerti juga dalilnya tarawih 20 rakaat. Ngerti ada dalil tarawih 36 rakaat. Cuma neng kene gak payu. Loh, kesuwen kabur. Kita tahu dalilnya. Hanya saja disiplin keilmuan kita mengharuskan kita tarawihnya pakai 20 rakaat. Ngono lho. Santri itu dalil opo ngerti, jangan dikira ndak ngerti. Wong sholat subuh dikosor ya roh dalile kok. Mun iya sing gak kena dikosori sholat maghrib. Gimana cara kosornya? Mosok sak rakaat setengah. Hoi. Maka jangan dikit-dikit bid'ah, syirik. Dikira kita nggak tahu dalilnya apa? Pondok pesantren ini gudang nih dalil. Cuma macam-macam sama santri. Duh iya. Nah, makanya Imam Syafi'i terus mengklasifikasikan bid'ah itu ada bid'ah wajibah. Bid'ah tapi wajib. Contoh, bangun madrasah, bangun pesantren. Iya bid'ah kabeh zaman Kanjeng Nabi. Pesantren ora model koyo ngene iki. Bid'ah tapi wajibah. Membukukan Al-Qur'an, membukukan hadis. Zaman Rasulullah nggak ada hadis dibukukan. Bid'ah itu tapi wajibah. Wajib hukumnya. Oh, jangan ini zaman Rasulullah nggak ada, bid'ah semua. Zaman Rasulullah nggak ada, bid'ah semua. Raimu yo bid'ah. Wong raimu yo gak ono zaman Rasulullah kok. Itu HP-mu bantingan kabeh, Kanjeng Nabi gak tahu HP-an. Itu mon Kanjeng Nabi TikTokan. Bid'ah itu semua. Gak ono zaman Kanjeng Nabi bid'ah. Ya, lihat-lihat ada bid'ah wajibah. Membukukan hadis, membukukan
Al-Quran, membangun madrasah, itu bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan. Zaman misalnya ngomong, aku ini seneng sholat, ibadah paling nikmat itu sholat. Seneng sholat ya seneng sholat, tapi kalau setelah asar jangan sholat ba'diyatal asar. Habis subuh jangan sholat ba'diyah subuh, itu bid'ah yang muharramah. Paham? Aku ini rajin puasa, suka banget, nikmat banget kalau puasa. Oke, rajin puasa ya rajin puasa. Tapi kalau hari raya, ayyamut tasyrik, jangan puasa. Kesergepen ku jenenge. Itu bid'ah muharramah. Ada bid'ah yang makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Bangun masjid dikasih ukir-ukiran indah, bagus ukirannya, sampai mengganggu kekhusyuannya jamaah. Itu bid'ah makruhah, sampai mengganggu khusyuknya jamaah. Ya, baju yang aneh-aneh jangan dipakai sholat jamaah, ganggu konsentrasi ini makmum yang di belakangnya, gitu loh. Anak-anak santri ya, sholat jamaah jangan pakai kaos yang aneh-aneh, kaos ono tulisannya aneh-aneh. Saya soalnya pernah ngalami, ya, jadi makmum di depan saya ada anak-anak muda sholat pakai kaos, tulisannya sing moco iki wong gendeng, padahal yang baca saya. Jadi ini udah jam 11. Jam rolas. Dah, matur suwun semuanya, dan terima kasih juga Kiai. Saya sekalian mohon izin, mohon doa, mohon pamit, saya mau melanjutkan perjalanan. Saya ada hadiah sarung, 5 buah sarung untuk santri. Ntar ya, ada santri yang yatim, yang anak yatim ada. Nggak usah banyak-banyak, 5 ya, maju ke sini sayang. 5, nggak usah banyak-banyak. Tolong, yang yatim. Ayo sini sayang. 5 santri. Nah, yang cowok kalau yang cewek aku takut. Yang yatim. Tolong. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Nah. 1, 2, 3, 4. Udah 5 nggih? Ya. Sini sayang. Sini. Mike. Berdiri nggak apa-apa, berdiri. Oh, ada kiainya ya. 1, 2, 3. Naik semua. Nggih. 1, 2, 3, 4. Naik sini. 1, 2, 3, 4. 5, alhamdulillah. Oh, mantap. 1, 2, 3, 4. Kurang 1. Ayo sini sayang. Ada yang nggak punya bapak? Sini sayang. Oh ini 1, 2, 3, 4. Nah, nggak usah malu. Saya juga yatim. Ini mic-nya kok nggak ada, nggak bunyi. Yang satu. Oh, nggak bisa. Halo. Yang ini. Oh ya, nggak bisa. Nggak bisa mas. Halo. Mikir. Ada. Ya. Namanya siapa? Sayang. Muhammad Akil Syafaruddin. Muhammad Akil Syafaruddin. Akil Syafaruddin. Mesti lahirmu bulan Safar ya? Nggih. Nah, makanya namanya Safaruddin. kelas berapa? Ngajinya kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 apa?
SMP. Kelas 3 SMP. Nggih. SMP Mambaul Khairat. Nggih. Terus ngaji diniyahnya Fathul Qorib. Fathul Qorib. Nahwunya Imriti. Naam. Nggih. Imriti. Coba salah satu nazam Imriti yang paling kamu hafal apa? Dulu nggak hafal, sekarang lupa. Coba. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa. Enak diambil pas ngarep. Coba yang pertengahan bisa nggak? Mubtada'un Zaidun wa Azirun khabar. Ya udah wes, berarti yang ngaji berarti. Kalau Imriti aja nggak hafal, apalagi maksud, insya Allah tambah hafal. Di luar kepala, sampai nggak ada yang di dalam. Asalnya dari mana sayang? Singkup. Singkup. Nggih. Itu dari sini berapa kilometer perkiraan? 5 jam. Kabupatennya masih tetap wilayah sini, ge? Masih kabupaten sini, ge? Subhanallah, keren-keren. Ya, sekarang kelas 3 SMP. Nggih. Kelas 3 SMP. Ge, terus rajin belajar, terus satunya. Ya. Satunya. Bentar, ge. Satunya namanya siapa? Marcel Yusuf Ramzi. Marcel Yusuf Ramzi. Oh, Marsa Yoso Ramzi. Anak sekarang tuh namanya susah-susah, Bu. Padahal mbae lo jenenge Paidin ngono kadang. Ya anaknya sekarang udah keren. Kadang-kadang sampai susah dihafalin. Kelas berapa sayang? Kelas 3 Kelas 3 apa? SMP. Oh, ini satu kelas sama ini. Nah, ya, yang rajin ya. Yang rajin. Ini satunya. Udah, karena waktunya kita udah. Satunya sayang. Nama? Fadli Randika, Fadli Randika. Alamat? Pasar Melati. Pasar Melati. Deket sini tuh. Oh, kelas berapa? Kelas 2? Kelas 2 SMP. Kelas 1 SMP? Oh, kelas 2. Bener kan aku ngomong kelas 2. Dal yang ngarang. Kalau kelas 2 fikihnya apa? Pelajaran fikihnya apa? Diniyahnya fikihnya apa pelajarannya? Oh, Fathul Wahab. Pelajaran fikihnya apa? Hah? Oh, mabadi fikih. Tauhidnya pelajarannya apa? Juz 1. Namanya kitabnya apa tauhidnya? Pakai mic. Aqidatul Awam. Udah. Hah? Jawahirul Kalamiyah. Oh, Jawharul Maknun, ya, Jawharul Maknun. Ya udah satunya. Namanya siapa sayang? Saiful Hidayah. Saiful Hidayah. Hidayah apa Hidayat? Hidayah. Oh, Hidayah. Bener Pak, bener Saiful Hidayah. Kalau Hidayat itu salah, pakai T, Hidayah. Ceweknya namanya siapa? Udah. Kelas berapa sayang? Kelas 2 Kelas 2 sama, kelas 2 SMP. Alhamdulillah. Yang satunya, wes. Satu. Orang Melayu. Kelas berapa? 2 SMP. Udah, pokoknya aku doain anak-anak semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah mondoknya, taat, takdim sama kiainya. Itu kunci keberkahan anak-anak. Itu enggak ada. Taat, takdim sama kiainya, terus mudah-mudahan semuanya ilmunya manfaat, maslahah dan barokah. Saya ada kenang-kenangan untuk kalian anak-anak, tak kasih sarung. Ya, ini sarungnya mangga. Ini motifnya kembang Nusantara. Sponsor. Keren. Ya, ini sarungnya. Ayo anak. Ayo, tak kasih sarung satu-satu. Nah, sama tak kasih duit kayak jimat ya. Tapi saya ngasih duitnya nggak banyak.
cuma 100.000. Ini ayo berdiri nggak apa-apa sayang, berdiri. Nah ini sarungnya cap mangga. Yuk, sama tak kasih duit 100.000. Bismillah, mudah-mudahan berkah ya, berkah anak-anak ya. Ayo satunya. Mangga, kembang Nusantara motifnya. Sama tak kasih duit 100.000. Ya. Oke, matur suwun sayang ya. Ini sayangnya. Soalnya waktunya udah mepet malam. Saya sebenarnya kepingin ngomong banyak sama kamu. Mau tak tanya, ibumu masih muda apa udah tua? Ibunya umurnya berapa? 53. Gak ngangkat. Oh berarti bagiannya Yai Abdullah yang lalu 53. Mangga Yai Fadal. Keangguin panjenengan. Kinten kula lo ngangkat ya. Ayo sayang. Sama nggak pengen bapakmu dongane mati ya. Ini sayang ya. Kasih duit bismillah ya. Doain. Ini satu terakhir. Nah, apik sarungnya keren kayak yang tak pakai. Anwar Zahid aja sarungnya mangga. Tuh. Insyaallah. Tersuan. Duit. Nggak usah tak kasih. Tersuan semuanya, matur suwun, subhanallah, tabarakallah, matur suwun. Emang pengen foto? Kobong. Ngapunten, ya udah kita akhiri dengan sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi mudah-mudahan pesantren ini istiqomah ila yaumil qiyamah. Kita doakan kiai kita bersama Bu Nyai, bersama keluarga diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, mampu membimbing terus mengantarkan santri-santrinya menjadi generasi yang dzurriyyatan thayyibah, yang sholihin sholihat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyyati du'al qabul wa ijabatus sulh amal wal ma'mul bi jahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Liridallah li syafaati rasulillah wa karamati awliyaillah wa barakati ulamaillah ala man nawayna wa ala man nawaw bi salafuna salihun ajarakumullah nakhusu khasa lil ma'had manba'ul khairat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اجعل هذا المعهد منبع الخيرات معمورا بعبادك الصالحين ومعمورا بعبادك المؤمنين ومعمورا بعبادك المخلصين ومعمورا بعبادك المتقين اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نفع استقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا ذريتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل الصلاة الجمع والصدق والذكر والإيمان والاستقامة والإخلاص والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والظلم والشر والسعد والشر وغير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.